ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir terus berkumandang menggetarkan jagat raya. Walaupun sebagian besar umat Islam, saudara-saudara kita, melaksanakan ibadah salat Idul Adha di rumah masing-masing, dan kita pada hari ini melaksanakan salat Idul Adha di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang berada melaksanakan ibadah salat di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam melaksanakan ibadah salat Id di masjid kita harapkan dan mendoa kepada Allah semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah salat di masjid bukan berarti kita tidak patuh pada pimpinan kita, bukan kita tidak patuh pada pemerintah kita. Namun Allah mengingatkan pada kita dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah bunyikan sebagai seruan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini jelas Allah tegaskan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kata ulil amri terpisah dari kata ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kata wa ulil amri tidak ada kata ati'u ulil amri minkum. Maka ketika kita mentaati pemimpin itu terkecuali, ada pengecualian, kecuali pimpinan itu, pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memakmurkan masjid Allah. Rasulullah menganjurkan kita untuk berjamaah. Maka insya Allah ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita pada Rasul menggugurkan ketaatan kita pada pemimpin kita yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, jikalau ada perselisihan, persengketaan di antara kalian, berbeda pendapat di antara kalian, maka kata Allah, kembalikan segala urusan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran diperintahkan Allah untuk kita memakmurkan masjid. Hanya orang-orang yang beriman, kata Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan baginda Rasul menganjurkan kita untuk berjamaah. Di zaman Rasul ada penyakit taun yang cukup berbahaya, bahkan mematikan banyak manusia. Tapi Rasul menganjurkan, jangan tinggalkan negeri ini, jangan kalian pergi meninggalkan negeri ini, jangan kalian datangi penyakit, kata Rasul, jangan kalian datangi tempat wabah. Namun kata Rasul tetap melaksanakan ibadah berjamaah bersama para sahabat. Rasul tidak meninggalkan masjid, Rasul bahkan mendatangi masjid untuk membangun jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tak ada tandingan bagi Allah, karena Dia hanyalah maha besar. Semua kecil di hadapan Allah. Sebesar apapun persoalan kehidupan kita yang kita hadapi, termasuk wabah COVID-19 yang melanda semua belahan dunia ini, tak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada di langit dan bumi, termasuk jasad renik yang bernama virus corona ini, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah,
Marilah di hari raya Idul Adha ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, sehingga menggetarkan jiwa kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita semua sesungguhnya untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah, untuk selalu berharap dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Quran surah Al-Imran 107. Allah berikan motivasi pada kita bahwa Allah katakan cukuplah bagi kita Allah tempat kita memohon perlindungan, karena Allah adalah sebaik-baik tempat kita untuk berlindung. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan kerabat kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, para alim ulama yang telah dulu meninggalkan kita, yang telah dulu wafat meninggalkan kita, baik itu karena penyakit dan karena COVID yang hari ini masih beredar. Maka kita doakan para sahabat, tetangga, para alim ulama yang telah dulu meninggalkan kita, semoga Allah berikan keampunan dan diberikan Allah kelapangan kubur, dan Allah tempatkan pada golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian saudara kita, jiran tetangga kita, para alim ulama menyadarkan diri kita bahwa kita sesungguhnya tinggal menunggu giliran kapan Allah panggil, kapan batas hidup kita akan berakhir. Kematian saudara kita adalah hikmah terbesar dalam diri kita, bahwa sesungguhnya kita akan menyusul saudara-saudara kita. Pertanyaan besar dalam diri kita, sudah siap atau tidakkah kita menghadapi sakratul maut ini? Maka ketetapan Allah itu pasti akan datang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kesempatan pada kita di hari ini, dan boleh jadi adalah hari terakhir kita. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Maka persiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha tahun ini sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia dan berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah menyerukan untuk melaksanakan salat Id di rumah masing-masing. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun dianjurkan untuk diserahkan ke rumah potong hewan, atau kalaupun terpaksa dilakukan di lapangan atau di masjid. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat sebagai ikhtiar untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Karena lonjakan kasus positif belakangan ini semakin meningkat, sementara ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis begitu cukup terbatas. Maka sebagai wujud kepedulian kita, mari kita jaga kesehatan kita dengan meningkatkan yang pertama adalah keimanan kita. Meningkat keimanan kita, maka meningkatlah imunitas tubuh diri kita, serta dengan tetap menjaga pola hidup sehat. Selain berikhtiar maksimal, yang terpenting bagi orang yang beriman tidak pernah melupakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah, serta mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam sesungguhnya umat yang peduli dengan kesehatan dirinya serta lingkungannya. Dibuktikan dengan syariat kurban yang merupakan jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sekedar bentuk penghambaan kepada Allah saja, juga memiliki dimensi lainnya, seperti dimensi sosial yang berbagi dengan sesama, dimensi ekonomi dengan menggairahkan industri peternakan, juga berdimensi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi gizi masyarakat muslim. Di
Di dalam daging kurban tersebut begitu banyak gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka hakikat berkurban untuk senantiasa berbagi bersama, melancarkan ekonomi umat, serta melancarkan kesehatan diri kita. Pola makan yang sehat juga bersumber dari makanan yang halal dan thayyibah, merupakan ajaran dari agama kita. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala kepada umat manusia, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Baginda Rasul dalam ayat Al-Quran mengingatkan pada kita untuk senantiasa makan dan minum dengan cukup. Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap berlebihan. Karena makan yang berlebihan akan merusak ekosistem dalam tubuh kita. Bukankah perut itu sumber banyak penyakit? Jikalau kita makan berlebihan, maka boleh jadi banyak sumber penyakit yang berada dalam tubuh kita. Baginda Rasul mengajarkan pada kita, gunakan makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Maka mudah-mudahan dengan pola hidup sehat yang dianjurkan Rasul, insya Allah tubuh kita akan sehat dan terjauh dari penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan syarat kepada kita untuk mencapai kemakmuran yang disebutkan oleh Al-Quran dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah ingatkan pada kita, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melapangkan, limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, kata Allah. Namun di ayat berikutnya dengan tegas Allah katakan, mereka ternyata banyak mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari ayat ini cukup menjadikan introspeksi diri kita, bahwa sudah terlalu banyak pemimpin dan penduduk negeri ini boleh jadi yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah menurunkan terus-menerus musibah, ujian, cobaan, dan bahkan bala yang sampai hari ini tak kunjung selesai. Maka untuk itu mari kita introspeksikan diri kita untuk senantiasa takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, beriman dan bertakwa adalah kunci utama untuk keluar dari krisis multidimensi ini, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, maupun krisis akhlak. Kunci utamanya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa bukanlah sekedar kita berdiam diri sibuk beribadah di bilik-bilik rumah kita, di masjid-masjid kita, tanpa melakukan upaya yang konkret untuk menata kehidupan yang lebih baik. Karena sesuai dengan sunnatullah, kita harus berusaha secara maksimal, walaupun keputusan akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah seperti COVID-19 ini adalah kehendak Allah Ta'ala dengan takdir yang ditetapkan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Allah sangat mudah. Jikalau Allah tetapkan, Allah cabut wabah ini dari bumi Allah, begitu gampang bagi Allah, begitu mudah bagi Allah. Segala persoalan kehidupan kita Allah mudahkan urusan kita. Bagi Allah gampang, mudah untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Orang yang beriman, jikalau datang musibah dan ujian itu, mengatakan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Namun kuncinya yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak bisa berharap kepada manusia, tidak bisa berharap kepada tenaga medis, tidak bisa berharap pada rumah sakit, karena rumah sakit punya kapasitas, tenaga medis punya kapasitas, namun Allah lah yang punya kapasitas luar biasa yang akan mengangkat wabah ini di hadapan kita di bumi Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabah menjadi momen untuk merefleksikan lebih mendalam agar kita semakin sadar bahwa bumi Allah ini akan binasa dan kita akan kembali kepada Allah, serta kita dapat mempersiapkan bekal terbaik kita untuk pulang kepada Allah. Momen kurban yang nantinya akan kita laksanakan ini dapat menyadarkan kita untuk berbuat yang terbaik dengan mengorbankan jiwa dan raga kita serta harta terbaik kita untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuncinya adalah keikhlasan. Makna ikhlas cukup sederhana, yaitu berbuatlah yang terbaik kepada siapapun, namun jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan apapun kepada makhluk, karena Allah Maha melihat dan Allah yang pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Kunci keikhlasan itu adalah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kurban kita, ibadah pelaksanaan salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib kembali untuk mewasiatkan untuk diri sendiri dan jamaah semuanya agar senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup di bumi Allah cukuplah sebentar. Akan kita tinggalkan hidup yang fana ini. Bumi Allah, dunia ini adalah fata morgana, indah dipandang dari kejauhan, jikalau di dekat dan akan digapai, semua itu akan habis dan sirna. Untuk itu mari senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal terbaik kita yang akan kita persembahkan di hadapan Allah adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita akhiri ibadah salat Idul Adha ini pada hari yang barakah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat wabah hari ini, virus COVID-19 dan virus COVID apapun itu, semoga Allah akan angkat dan diberikan Allah kita dalam golongan orang-orang yang bersabar dan ikhlas dalam menerima ujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban nantinya sebagai bentuk kesyukuran dan ketaatan kami mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kami bermunajat memohonkan kepadamu ya Allah, kiranya diterima amal ibadah salat dan kurban kami sebagai bekal terbaik kami untuk menghadapmu ya mujibas sa'idin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, jikalau hari ini ibadah salat kami, ibadah kurban kami adalah ibadah salat dan kurban terakhir dalam kehidupan kami ya Allah, walau hari ini batas hidup kami di dunia akan habis ya Allah, dan kami akan pulang kepadamu ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, kami bermunajat kepadamu ya Karim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisimu ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Jabbar,
ya Mutakabbir, ya Khaliq. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, ya Allah. Engkaulah yang Maha Penyembuh, ya Allah. Jikalau ada saudara-saudara kami yang mengalami musibah sakit yang tak kunjung selesai hari ini, ya Allah, kami bermunajat bersimpuh kepadamu, ya Allah. Berikan kesembuhan pada saudara-saudara kami, ya Allah. Berikan kesehatan pada saudara-saudara kami, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Karena hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan, ya Rabb. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya khadir hadat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah, ya Allah, yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka, ya Allah. Wassallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.